Tubuh Su Fenghan terasa dingin saat cambuk menghantam tubuhnya. Semua pikiran kacau di benaknya melonjak seperti banjir. Mereka menjadi eksistensi yang sangat kacau di dalam tubuhnya dan membuatnya merasa seperti sedang terkoyak. Langkahnya melambat tanpa sadar dan bahkan daunnya menjadi tidak stabil. Dia tidak bisa membayangkan cambuk macam apa ini untuk memiliki kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, Wang Lin keluar. Dia tidak menyerang Su Fenghan tetapi menuju lotus Su Fenghan. Mencuri tempat seseorang? Pada saat ini, rambut Wang Lin bergerak tanpa angin dan kainnya mengepak di angin. Matanya bersinar seperti kilat, dan meskipun wajahnya pucat, dia mengeluarkan aura yang luar biasa. Berdiri di atas lotus Dao Su Fenghan, Wang Lin berbalik. Matanya bersinar seperti obor saat dia memandang Su Fenghan. Dia berdiri di atas teratai, yang sama dengan berdiri di atas Dao Su Fenghan. Meskipun pada kenyataannya ini tidak memiliki efek, secara simbolis, itu adalah serangan yang luar biasa pada pikiran seseorang. Su Fenghan akhirnya menekan semua pikiran kacau di benaknya. Hati Daonya sudah melemah, dan ketika dia melihat Wang Lin berdiri di atas lotusnya, ekspresinya langsung memucat. Wang Lin tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia dengan dingin menatap Su Fenghan. Dia melambaikan lengan bajunya dan benar-benar duduk di atas teratai. Pada saat ini, kekuatan sungai bawah menjadi lebih kuat, dan langsung mengelilingi lotus. Su Fenghan telah kehilangan pertempuran Dao. Ekspresinya menjadi pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia kemudian segera mundur dengan senyum mencela diri dan pada saat yang sama tangannya membentuk segel. Energi asal di dalam tubuhnya langsung berkumpul di tangannya. Aku masih memiliki mantra asal. Dewa Iblis pembentuk asal. Wajah Su Fenghan menjadi ganas. Dia sudah membenci musuh ini, yang namanya bahkan tidak dia ketahui, sampai ke tulang-tulang. Energi asal berkumpul di tangannya dan kemudian api iblis hitam tiba-tiba terbentuk di antara kedua tangannya. Api iblis ini seperti api lilin yang berkedip-kedip. Seolah-olah ada setan yang melahap hati yang berjuang di dalam nyala api. Dalam sekejap mata, nyala iblis menyerap sejumlah besar energi asal, menyebabkannya menyala terang dan berkembang sangat. Itu mengeluarkan asap hitam tebal yang berubah menjadi bentuk setan bertanduk tunggal. Penampilannya mirip dengan iblis yang tersebar, tetapi tidak sekuat itu. Rasa krisis yang kuat muncul di dalam hati Wang Lin. Tangan kanannya mengenai lotus dan kemudian dia melompat turun. Lalu tangan kanannya menekan kedua alisnya dan dia langsung menuju iblis. Kecepatannya sangat cepat, dan ketika dia mendekat, mata ketiga di antara alisnya melepaskan cahaya merah yang kuat. Lampu merah tidak menyebar tetapi berkumpul. Saat ini dia terlihat sangat jahat. Saat iblis itu muncul, ia mengaum dan menggigit bahu Su Fenghan. Itu kemudian menyeretnya ke udara dan menelannya. Setelah selesai melahapnya, ia berbalik dan menatap Wang Lin. Kemudian dia keluar sambil mengeluarkan raungan dan mengayunkan cakarnya. Cakar-cakar itu sepertinya merobek langit dan bumi, melepaskan lengkingan yang keras. Pada saat ini, urat-urat di wajah Wang Lin menggembung. Mata ketiga di antara alisnya langsung terbuka dan melepaskan sinar cahaya dalam bentuk kipas. Tubuh iblis itu langsung terkena cahaya merah berbentuk kipas dan tampak seolah menjadi transparan. Bahkan Su Fenghan, yang seperti janin di dalam iblis, menjadi terlihat. Saat cakar iblis menutup, tangan kanan Wang Lin menunjuk ke sana dan dia berteriak, "Berhenti!" Mantra stop turun seperti kekuatan besar, seolah-olah seluruh dunia telah berhenti pada saat ini. Meskipun iblis pulih segera, jeda itu memberi Wang Lin peluang yang sangat baik. Saat ini iblis benar-benar dikelilingi oleh lampu merah dan tubuhnya mengeluarkan banyak asap hitam. Itu mengeluarkan ledakan erangan yang menyedihkan dan teriakannya sangat keras. Bahkan Su Fenghan, yang berada dalam kondisi tidak aktif di dalam tubuh iblis, membuka matanya. Ekspresi Wang Lin pucat. Dia tidak bisa mempertahankan cahaya merah dari cahaya ketiga terlalu lama, karena mantra ini menghabiskan terlalu banyak energi asal. Wang Lin hanya membiarkan mata ketiga tetap terbuka untuk 2 napas waktu sebelum lampu merah menghilang. Namun, pada saat ini, Wang Lin menampar tasnya memegang dan pedang surgawi muncul di tangannya. Dia mengangkat pedang dan itu dengan cepat jatuh. Heavenly Chop. Raungan gemuruh bergema melintasi langit dan bumi. Apa yang dicincang bukanlah daging atau kekuatan tetapi hukum dunia. Pada saat hukum dipotong, mantranya akan runtuh secara alami. Pemotongan ini juga memungkinkan Suli Guo memainkan perannya. Niat pedang kuno yang padat segera memenuhi dunia. Pedang langit telah jatuh, tetapi iblis tidak terluka sama sekali dan mata Su Fenghan menyala di dalam iblis. Namun, pada saat ini, apakah itu iblis atau Su Fenghan, tak satu pun dari mereka bergerak 1 inci. Beberapa saat kemudian, retakan muncul pada iblis dan energi iblis keluar dari retakan. Setelah semua energi iblis menghilang, Su Fenghan terpapar. Su Fenghan sudah mati. Jejak darah keluar dari sudut mulut Wang Lin. Membunuh seorang kultivator yin ilusi benar-benar sulit. Wang Lin menyingkirkan pedang langit dan mengulurkan tangan ke tanah. Dia mengumpulkan semua pecahan harta karun yang hancur dan dengan cepat pergi. Adapun lotus iblis di dalam sungai neraka, itu tidak hilang karena suatu alasan. Alih-alih, itu diserap oleh sungai bawah dan perlahan-lahan disempurnakan.
Ketika dia menyadari hal ini, Wang Lin mengungkapkan ekspresi serius. Aku ingin tahu apakah manifestasi fisik Dao dapat disempurnakan menjadi harta ajaib. Saat ia terbang, akal ilahi Wang Lin menyebar. Pertempuran ini pasti akan menarik beberapa kultivator, jadi Wang Lin dengan cepat terbang pergi. Bahkan setelah dia berada puluhan ribu kilometer jauhnya, dia masih tidak berhenti. Fragmen ini sangat luas, dan itu jauh lebih stabil daripada Rain Celestial Realm. Jika ini adalah Rain Bestial Realm, pertarungan ini pasti akan menyebabkan pecahannya runtuh. Wang Lin terbang selama 3 hari sebelum akhirnya dia melihat ujung di depannya. Pada titik ini, dia berhenti dan melihat sekeliling. Tidak jauh dari sana, ada sebuah gunung yang penuh dengan guntur. Wang Lin langsung menuju ke gunung. Dia menggunakan pedang surgawi untuk membuat gua sebelum duduk dan bercocok tanam. Selama pertempuran dengan Su Fenghan, Wang Lin menggunakan Heavenly Chop dan Third Eye, sehingga energi asal di dalam tubuhnya dikonsumsi. Namun, dia telah melahap 2,5 baut guntur langit yang belum disempurnakan tetapi disimpan di dalam tubuhnya. Dia dengan cepat memperbaiki mereka dan memulihkan energi asal yang telah dia gunakan dalam pertempuran. Selain itu, tempat ini adalah alam surga guntur, jadi semua yang ada di sini, termasuk tanaman dan gunung, mengandung guntur. Ini seperti tanah suci bagi Wang Lin, dan bercocok tanam di sini akan jauh lebih cepat daripada di luar. Dia seperti ikan di air. Saat bercocok tanam, Wang Lin mengeluarkan lotus dari sungai neraka. Teratai itu suram, dan saat itu meninggalkan sungai bawah, itu menunjukkan tanda-tanda menghilang. Wang Lin mengamatinya sejenak sebelum memasukkannya kembali ke sungai bawah. Kemudian dia mengeluarkan semua fragmen yang telah dia kumpulkan. Dari pecahan-pecahannya, dia bisa tahu bahwa ini adalah harta karun berbentuk vas. Fluktuasi langit yang datang padanya sangat aneh. Itu tampak seperti energi spiritual celestial tetapi juga tidak. Saat melihat fragmen, Wang Lin mulai berpikir. Lalu matanya tiba-tiba menyipit dan dia bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah ini alat asal yang hancur? Pada saat ini, cahaya merah darah dengan cepat terbang melalui sistem bintang Al-Heaven. Pada akhir cahaya merah ini adalah planet merah gelap. Planet ini sangat besar dan mengeluarkan aura yang sangat aneh. Mustahil untuk menentukan apakah aura ini adalah energi spiritual celestial, energi iblis, atau energi iblis. Pada akhirnya, itu sangat aneh. Planet ini tidak diam tetapi bergerak perlahan. Lampu merah berhenti sebelum planet ini dan kemudian menghilang, memperlihatkan seseorang. Orang ini memiliki rambut merah, alis merah, dan mengenakan jubah merah. Dia tampak sangat tampan dan berusia 40-an. Saat dia melihat ruang di sekitarnya dan planet merah gelap, jejak kemurungan muncul di matanya. Dia menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Putra Yao Luodong, Yao Kong, kembali ke keluarga." Lingkungan sekitarnya benar-benar sunyi. Setelah waktu yang lama, planet merah gelap tiba-tiba berhenti dan suara serak datang dari dalam. "Ketika ayahmu meninggalkan keluarga, bukankah dia mengatakan bahwa tidak peduli berapa generasi yang berlalu, kalian semua tidak akan pernah kembali?" Yao Kong membiarkan mendesah. Dia benar-benar tidak ingin kembali ke sistem bintang Al-Heaven dan menggunakan batu Al-Heaven yang ditinggalkan ayahnya. Namun, jika dia tidak kembali ke sistem bintang Al-Heaven, dia tidak akan merasa damai. Semua ini untuk putrinya, Yao Sisue. Orang ini adalah leluhur darah. Saat dia berbicara, dia diinterupsi oleh suara serak. Tinggalkan tempat ini dan kembali ke sistem bintang aliansi yang dipilih ayahmu. Kuil keluarga Yao aku tidak memiliki nama Yao Luodong. Suara ini dipenuhi dengan tekad, dan itu tidak memungkinkan siapapun untuk meragukan atau mempertanyakannya. Leluhur darah mengepalkan tinjunya dan berkata, "Kakek, satu-satunya anak perempuan aku, Yao Sisue, diculik dari Alliance Star System dan dibawa ke sini. Apakah dia hidup atau mati tidak diketahui. Dia memiliki darah keluarga Yao." Suara serak itu menjadi sunyi. Setelah waktu yang lama, sebuah desahan kuno datang darinya. "Yao Sisue," suara itu sangat lembut. Setelah beberapa saat, perlahan-lahan berkata, "Aku telah menghitung bahwa dia berada di dalam Thunder Celestial Realm. Kamu pergi dan membawa cucu buyut aku kembali. Pergi ke Thunder Celestial Temple dengan token aku dan mereka akan mengirim kamu masuk. Jika kamu terlambat, maka bahkan mereka tidak akan dapat mengirim kamu ke alam surgawi. Alam Celestial Thunder jauh lebih besar dari Rain Celestial Realm Alliance Star System. Untuk lebih akurat, guntur alam surgawi lebih baik dipertahankan daripada alam surgawi hujan. Di tepi salah satu pecahan ada gunung yang terus mengeluarkan guntur. Semburan guntur tampak seperti ular perak yang terus bergerak melalui gunung. Siapapun yang melihat ini akan merasa kaget. Langit gelap dan guntur sesekali jatuh di gunung. Seolah langit dan gunung saling terhubung. Gemuruh-gemuruh akan terus bergema dan tidak akan menghilang untuk waktu yang lama. Ada sebuah gua di tengah gunung. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di gua ini, menyembuhkan lukanya. Penjaga langit juga berkultivasi di pintu masuk untuk memulihkan diri. Pada hari ini, Wang Lin membuka bukunya. Mata dan merilis flash emas. Di hadapannya ada 10 potongan fragmen berbentuk berbeda yang perlahan melayang ke udara seolah-olah ada tangan raksasa yang memegangnya. Wang Lin mulai merenung.
Dia belum melihat seperti apa alat asal dari Thunder Celestial Realm. Namun, ia menduga ada kemungkinan 70% bahwa fragmen-fragmen ini berasal dari alat asal. Wang Lin mengangkat tangannya dan mengambil salah satu fragmen itu. Setelah dengan hati-hati melihatnya, dia meletakkannya sebelum mengambil sepotong yang lain. Sama seperti ini, dia mengukir setiap bagian di hatinya dan kemudian menutup matanya. Sama seperti bagaimana dia menyimpulkan pembatasan, dia mulai menyimpulkan kombinasi paling akurat di dalam pikirannya. Waktu perlahan berlalu. 1 jam kemudian, Wang Lin membuka matanya. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat fragmen di depannya. Tidak mungkin bagi fragmen ini untuk membentuk harta ajaib yang lengkap, karena ada potongan-potongan yang hilang. Setelah diam-diam merenung sejenak, Wang Lin melambaikan tangannya tangan. Fragmen-fragmen itu dikelilingi oleh energi spiritual celestial dan mulai bergerak. Potongan-potongan yang terhubung bersama untuk membentuk vas. Ada celah seperti bekas luka di antara masing-masing fragmen, membuatnya memberikan kesan keindahan yang tidak lengkap. Selain itu, di satu sisi vas ada beberapa bagian yang hilang yang mencegahnya tidak lengkap. Setelah mencari sebentar, Wang Lin melambaikan tangannya dan potongan-potongan itu pecah sekali lagi. Dia kemudian memasukkannya kembali ke tasnya. Su Fenghan itu adalah seorang kultivator yin ilusori, jadi mengapa dia tidak memiliki tas memegang? Wang Lin bingung dengan ini setelah dia membunuh Su Fenghan. Setelah Su Fenghan meninggal, tubuhnya menghilang. Akal ilahi Wang Lin menyebar dan dia menemukan bahwa dia tidak meninggalkan tas memegang. Ini adalah fenomena yang sangat aneh. Level kultivasi orang itu sangat tinggi. Bahkan jika dia tidak menyiapkan harta magis untuk perjalanan ini ke alam surga guntur, dia masih harus menyiapkan beberapa pil. Selain itu, jika dia mendapat keuntungan, dia tidak bisa hanya memegang mereka di tangannya. Wang Lin mengerutkan kening dan benar-benar bingung. Pasti ada alasan mengapa aku tidak tahu, atau ada metode penyimpanan yang tidak diketahui orang luar. Mata Wang Lin menyala dan dia berpikir tentang lotus setan di dalam sungai neraka. Mungkinkah? Mata Wang Lin bersinar dan dengan pikiran sungai neraka muncul di sekelilingnya. Sungai neraka dibentuk oleh daunnya, sehingga ukurannya bisa berubah. Tangan kanan Wang Lin mengenai sungai di bawah dunia, menyebabkan sejumlah besar roh yang kesal di dalam menarik keluar lotus setan Su Fenghan. Matanya bersinar saat dia menatap lotus iblis. Benda ini tidak bisa meninggalkan sungai neraka terlalu lama, atau akan hilang. Hanya dengan berada di dalam sungai di bawah dunia, pemborosan bisa diperlambat. Pada saat ini, api iblis sudah padam, meninggalkan lotus yang suram. Tangan Wang Lin membentuk segel dan energi spiritual celestial berkumpul di matanya. Dia menatap lotus. Tampaknya ada aura mendung di dalam lotus, tapi aura ini adalah tidak mati dan perlahan-lahan berputar. Ketika Wang Lin melihatnya, rotasi segera dipercepat dan dia bisa samar-samar mendengar suara gemuruh dari dalam. Sepertinya itu menggunakan beberapa metode misterius untuk keluar melalui tatapan Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mendengus dingin. Bukan saja dia tidak menarik pandangannya, dia bahkan memberi aura aneh kesempatan untuk keluar. Gas hitam keluar dan segera berubah menjadi iblis yang mencoba melahap Wang Lin. Saat iblis mencoba melahap Wang Lin, tubuhnya segera menggigil seolah-olah telah menemukan sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Itu menjerit dan segera berbalik untuk kembali ke lotus iblis. Namun, sudah terlambat. Jiwa asal Wang Lin menyerbu keluar dan mengejarnya sambil memberikan semburan guntur. Dia langsung meraih iblis. Saat iblis mengeluarkan semburan jeritan cemas, ia diseret kembali ke tubuh Wang Lin. Aku tidak bisa memperbaiki iblis yang tersebar, tapi iblis kecil seperti itu tidak memiliki kesempatan. Wang Mata Lin tenang saat jeritan iblis ditenggelamkan oleh guntur. Jeritan itu semakin lemah dan semakin lemah sampai benar-benar menghilang dan iblis dimakan oleh jiwa asalnya. Kultivator biasa tidak memiliki kemampuan melahap seperti ini. Biasanya, ini berasal dari beberapa metode penanaman setan. Adapun Wang Lin, ini karena dia adalah seorang pemuja jiwa. Setelah melahap iblis, mata Wang Lin memancarkan cahaya gelap seolah-olah itu berisi jejak energi iblis. Namun, guntur segera menembus matanya, menghilangkan semua energi jahat, dan Wang Lin kembali normal. Dia menjilat bibirnya. Pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tidak hanya energi asalnya telah pulih, tetapi juga sedikit meningkat. Seolah-olah semua energi asal telah dikompresi. Setelah gas hitam menghilang, bagian dalam lotus tidak lagi berawan dan Wang Lin bisa melihat ruang lain di dalam lotus. Ada 4 manik-manik jernih memancarkan cahaya terang mengambang di dalamnya. Namun, mereka tampak tidak stabil, seperti mereka bisa hancur kapan saja. Tepat pada saat ini, Wang Lin melihat ke atas dan satu manik kristal runtuh dan hilang. Melihat yang lain manik-manik kristal akan runtuh, tangan kanan Wang Lin segera meraih 2 manik-manik. Tepat saat dia akan meraih yang ketiga, manik itu runtuh. Mata Wang Lin menyala dan dia menarik tangan kanannya dengan 2 manik-manik di dalamnya. Setelah mengeluarkannya, manik-manik berhenti runtuh. Perasaan ilahi Wang Lin memasuki manik-manik dan dia segera terkejut. Mantra yang menarik, menggunakan sesuatu yang dibentuk oleh Dao sebagai tas pegang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengerti mengapa Su Fenghan tidak melakukannya, memiliki tas pegangan.
Menggunakan dao seseorang untuk membentuk ruangnya sendiri dan menyimpan barang-barang berharga di dalamnya untuk perlindungan maksimal. Mantra ini sangat praktis. Pada saat ini, setelah Lotus kehilangan manik-manik kristal dan gas hitam, mantra itu layu dengan cepat. Seolah-olah ribuan tahun telah berlalu, itu benar-benar layu dan akhirnya menghilang. Wang Lin menarik pandangannya dan menghancurkan salah satu manik-manik kristal, menyebabkan botol pil muncul. Botol itu masih disegel oleh lilin, yang berarti belum pernah dibuka sebelumnya. Su yang sangat halus terukir di botol. Setelah memecahkan lilin, aroma energi spiritual surgawi keluar, membuat seseorang merasa sangat nyaman baik secara fisik maupun mental. Hanya ada satu pil di dalam botol, dan meskipun Wang Lin tidak tahu efek dari pil, itu sama sekali tidak normal. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, Wang Lin menyingkirkan pil dan mematahkan manik lainnya. Ada kilatan cahaya dan jimat muncul. Jimat ini terlihat sangat biasa tanpa ada yang aneh tentang itu. Ada rune sederhana yang digambar menggunakan cinnabar. Apa ini? Wang Lin kaget, dan dia mengambil jimat itu untuk melihat lebih dekat. Ini terlihat seperti jimat yang telah dilihatnya di masa awal kultivasi yang digunakan oleh petani tingkat rendah. Jika Su Fenghan menyimpannya di dalam daunnya, itu tidak mungkin normal. Mata Wang Lin dia menyipit, dan setelah melihat apakah untuk waktu yang lama, dia masih tidak bisa menemukan petunjuk. Setelah merenung sebentar, dia menyingkirkan jimat dan tidak lagi memikirkannya. Kemudian tubuhnya berkedip-kedip dan dia bergerak langsung keluar gua. Penjaga langit mengikuti dan bergabung dengan bayangannya. Tepat sebelum gunung guntur adalah tepi fragmen. Ada bidang guntur di tepi fragmen. Petir itu seperti rantai berkarat yang meluas ke dalam kegelapan. Di alam surga hujan, ada transfer array. Namun, guntur di Thunder Celestial Realm terlalu kuat untuk menempatkan transfer array, jadi bepergian tergantung pada kekuatan kaki seseorang. Wang Lin merenung, dia tidak buru-buru meninggalkan fragmen ini tetapi dengan hati-hati mencari area untuk lokasi dengan fluktuasi energi spiritual celestial. Saat dia terbang, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Dua sinar energi pedang terbang ke arahnya dari depan. Ada seorang pria dan wanita di kedua sinar energi pedang itu. Pria itu mengenakan jubah biru gelap dengan rambut panjangnya diikat dalam pita biru. Dia terlihat berusia sekitar 30 tahun dan memiliki penampilan luar biasa. Wanita itu tampak berusia sekitar 28 tahun, dan meskipun penampilannya juga indah, mata poenisnya tampak jahat dan membuatnya terlihat seperti memiliki temperamen yang aneh. Sementara mereka berdua terbang, mereka sekilas melihat Wang Lin, dan keduanya tidak bisa membantu tetapi berhenti. Mereka dengan hati-hati menyebarkan indera ilahi mereka dan sedikit lega menemukan bahwa Wang Lin hanya pada puncak tahap akhir ascendan. Keduanya saling memandang dan tanpa sepatah kata terbang jauh. Sementara keduanya menyelidiki kultivasi Wang Lin juga melihat melalui mereka. Keduanya berada di puncak tahap akhir ascendan dan belum menerobos. Mereka tidak memiliki banyak energi asal di dalam jiwa asal mereka, tidak seperti dia, yang sudah mencapai titik saturasi. Keduanya tidak ingin ada masalah dan cepat pergi. Wang Lin hanya mengambil satu pandangan sebelum menarik pandangannya dan terus melihat ke tanah. Alam guntur surgawi telah dibuka berkali-kali, sehingga panen setiap kali akan lebih sedikit. Namun, begitu ada panen, ada peluang besar untuk menjadi harta karun berkualitas tinggi. Wang Lin memiliki pengalaman dari Rain Celestial Realm, jadi itu jauh lebih mudah. Dalam sekejap, sisa bulan berlalu. Wang Lin tidak bertemu banyak kultivator, hanya 3 hingga 5 orang. Di antara mereka, dia belum melihat penanam ilusiin. Kebanyakan dari mereka adalah ascendan, dan bahkan ada satu transformasi jiwa. Wang Lin mencari seluruh fragmen sebulan sekali dan tidak menemukan apapun. Setelah merenung sedikit, dia berhenti mencari dan bergerak dengan kecepatan penuh kembali ke tempat dia mulai. Pada hari ini, ketika Wang Lin terbang, matanya tiba-tiba menyipit. Di tanah di kejauhan, formasi pembatasan tiba-tiba muncul. Meskipun pembatasan ini disembunyikan, itu jelas sebagai hari bagi master pembatasan seperti Wang Lin. Dia jelas ingat bahwa dia belum melihat pembatasan ini ketika dia lewat di sini sebelumnya. Setelah melihat beberapa kali, Wang Lin mendarat. Pembatasan ini tidak terlalu besar, hanya sekitar beberapa ribu kaki lebarnya. Apa yang luar biasa tentang pembatasan ini adalah bahwa hal itu terkait dengan gunung di dekatnya, jadi itu sangat tersembunyi. Jika Wang Lin tidak yakin bahwa tidak ada batasan di sini sebelumnya, maka dia bisa dengan mudah melewatkan ini. Namun yang lebih penting adalah energi spiritual celestial yang diberikan oleh pembatasan ini. Pembatasan ini mengandung energi spiritual celestial yang bergabung dengan lingkungan. Ini luar biasa. Namun, justru energi spiritual celestial inilah yang merupakan kekurangannya. Bagaimanapun, ini adalah dua jenis energi spiritual celestial, dan mereka tidak akan sepenuhnya bergabung dalam waktu singkat. Wang Lin menarik pandangannya dan menyimpulkan pembatasan dalam pikirannya. Tepat ketika dia akan melangkah maju, dia memikirkan sesuatu. Tunggu, dengan betapa cerdiknya pembatasan ini, celah seperti itu seharusnya tidak ada. Energi spiritual celestial bisa dihilangkan, membuat batasan lebih tersembunyi. Dengan seberapa terampil orang yang membuat batasan itu, orang itu seharusnya tidak melakukan kesalahan semacam ini.
Wang Lin sedikit mengerutkan kening sebelum menyebarkan akal ilahi dan tidak menemukan petunjuk untuk kilometer. Dia merenung sejenak dan bergumam, aneh, jelas ada aura pembatasan, tapi aku tidak melihat batasan. Mungkinkah aku melihat sesuatu? Matanya menyala sebelum menghilang di cakrawala. Dia terbang menuju tepi fragmen dan benar-benar menghilang. Waktu perlahan berlalu. 1 jam kemudian, pada batasan 100 kaki ke sisi gunung, riak muncul dan 2 orang berjalan keluar. Keduanya adalah pria dan wanita yang ditemui Wang Lin sebulan lalu. Wanita itu menatap dengan kebencian di mana Wang Lin menghilang dan berkata dengan ketidakpuasan, tidakkah kamu mengatakan bahwa batasan kamu dapat menggabungkan palsu dengan kenyataan dan menarik semua kultivator pada fragmen ini? Kenapa orang itu tidak tertipu sekarang? Pria di sampingnya sedikit mengernyit dan berkata, mungkin orang itu belum benar-benar pergi. Kita seharusnya tidak muncul begitu tergesa-gesa. Wanita itu dengan dingin berkata, jangan mencoba menghindari subjek, aku bertanya padamu. Pria itu mendesah dan berbisik, mungkin dia melihatnya melalui. Jangan terlalu memikirkan orang lain. Tidakkah kamu mendengar orang itu bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia bahkan tidak bisa melihat bahwa ada batasan? Sebelumnya, aku mengatakan kepada kamu untuk meninggalkan lebih banyak kekurangan, tetapi kamu terlalu merasa benar sendiri. Wanita itu agak tidak puas dan nadanya menjadi lebih buruk. Pria itu mengungkapkan sedikit jijik di matanya, tapi itu sangat tersembunyi. Dia dengan jelas berkata, kultivator yang datang ke alam surga guntur adalah orang-orang yang telah berkultivasi untuk waktu yang lama dan sangat cerdas. Jika aku meninggalkan terlalu banyak kekurangan, tidak ada yang akan percaya. Jika aku tidak meninggalkan kekurangan sama sekali, bahkan jika kultivator langkah kedua datang, aku yakin mereka tidak akan melihatnya. Sekilas niat membunuh muncul di mata wanita itu dan dia dengan dingin tersenyum. Li Yuan, kamu punya nyali. Apakah kamu mengatakan waktu kultivasi aku terlalu pendek? Pria itu merenung untuk waktu yang lama dan dengan hormat berkata, jiwa hidup aku ada di tangan keluarga wanita aku, bagaimana aku berani, P. Wanita itu dengan dingin berkata, ada baiknya kamu ingat. Jika bukan karena kakek aku, yang mengasihani kamu dan memberi kamu pil, kamu akan mati 100 tahun yang lalu dengan luka-luka kamu. Li Yuan mengungkapkan ekspresi pahit dan mendesah. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berbisik, cepat kembali ke batasan aku, seseorang akan datang. Saat dia berbicara, dia melangkah maju. Wanita itu bahkan lebih cepat dan langsung melangkah ke riak. Keduanya memasuki riak dan segera riak menghilang. Bahkan jika seseorang memeriksa dengan akal ilahi mereka, yang mereka akan lihat hanyalah batu biasa. Sinar energi pedang datang dari jauh dan mengelilingi darah itu sebelum mendarat. Kemudian cahaya menghilang, mengungkapkan seorang pria paruh baya. Orang ini menatap pembatasan dan berseru. Setelah melihat dengan hati-hati untuk waktu yang lama, matanya menyala dan akal ilahinya menyebar. Ketika dia tidak menemukan kelainan, matanya melepaskan cahaya misterius. Dia merenung sebentar sebelum mundur beberapa langkah dan menampar tasnya. Sinar cahaya putih segera melesat keluar. Ketika mendarat di samping, itu berubah menjadi boneka yang terbuat dari kayu. Boneka itu memiliki ukiran dan tanda yang terukir di atasnya yang mengeluarkan semburan cahaya putih. Bagian tengah tangan lelaki tua itu membentuk segel dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Dengan satu titik jarinya, boneka kayu itu mulai bergerak perlahan. Itu menjadi lebih fleksibel sampai akhirnya seperti orang yang nyata. Itu melompat ke pembatasan, dan setelah berjalan beberapa langkah, mata pria paruhbaya itu menyala dan dia berteriak, meledak. Tubuh boneka bergetar, cahaya putih meningkat, dan dengan suara keras, tubuh boneka itu runtuh. Guncangan dari keruntuhan dengan cepat menyebar dan memecahkan batasan, memperlihatkan lubang yang disembunyikan oleh pembatasan. Mata pria paruhbaya itu mengungkapkan kegembiraan. Dia menampar tasnya memegang dan mengeluarkan boneka lain. Boneka ini langsung melompat ke lubang di bawah kendali pria paruhbaya itu. Tak lama kemudian, mata pria itu mengungkapkan ekstasi dan dia masuk ke lubang yang dalam tanpa ragu-ragu. Tepat setelah dia masuk, dia segera menjerit dan jiwa asalnya keluar dari lubang yang dipenuhi rasa takut. Namun, tepat ketika dia pergi, bayangan hijau keluar dan menariknya kembali. Riak muncul sekali lagi dari batu 100 kaki jauhnya dan Li Yuan dan wanita itu berjalan keluar. Melihat lubang itu, Li Yuan menghela nafas dan menoleh. Adapun wanita di sampingnya, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Dia berjalan ke lubang dan kemudian meraih dengan tangannya seolah-olah dia sedang membelai sesuatu. Dia dengan lembut berkata, jadilah yang baik, makan satu lagi dan kami akan mengubah tempat. Kali ini aku pasti akan membiarkan kamu makan kenyang di Thunder Celestial Realm. Menarik. Sosok Wang Lin muncul tidak jauh. Dia tidak pernah pergi tetapi menggunakan ilusi sebagai penyamaran dan melihat pertunjukan yang bagus. Ekspresi wanita itu berubah ketika dia berbalik dan menatap Wang Lin yang tiba-tiba muncul. Dia mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika Li Yuan melangkah maju, berdiri di depan wanita itu. Dia menggenggam tangannya di Wang Lin dan perlahan berkata, rekan kultivator, sebelumnya, kami menyinggung kamu tentang masalah pembatasan. Saat ini, mengapa kamu membuang-buang waktu dengannya? Level kultivasi orang ini sama dengan kita.
Jika kami berdua menyerang, kami bisa memberinya makan ke hewan peliharaanku. Wanita itu mendengus dingin dan menyerbu ke depan. Dia menampar tasnya memegang dan penggemar bulu segera muncul. Kipas itu terbang dengan niat membunuh yang ganas ke arah Wang Lin. Li Yuan dengan getir tersenyum ketika tangan kanannya membentuk segel dan pembatasan segera muncul. Pembatasan bergabung bersama dan mulai menyerang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang, dia bisa dianggap sebagai kultivator langkah pertama teratas. Pada saat ini, dia menyerbu ke depan dan menjentikkan jarinya, menembakkan petir. Baut guntur menabrak kipas bulu. Guntur menghilang dan kipas bulu runtuh tanpa kemampuan untuk melawan. Karena harta sihirnya dihancurkan, serangan balik itu menyebabkan tubuhnya bergetar hebat dan dia mengeluarkan darah. Dia kemudian mundur beberapa langkah dan wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Wang Lin hanya mengambil satu langkah. Alih-alih kipas, apa Wang Lin lebih memperhatikan adalah pembatasan Li Yuan. Pembatasan ini dibagi menjadi 18 batasan yang tumpang tindih dan saling terhubung. Pembatasan ini sangat aneh, jika seseorang melihatnya murni dengan maksud untuk memecahkannya, itu akan membutuhkan waktu untuk melakukannya. Namun, sekarang ini adalah pertempuran. Mata Wang Lin bersinar. Dia tidak mencoba memecahkannya tetapi mengangkat tangannya. Guntur di dalam jiwa asalnya muncul sekali lagi, membentuk telapak tangan raksasa. Telapak tangan menabrak langsung menuju 18 tumpang tindih dan pembatasan yang saling berhubungan. Setelah beberapa poni, 18 pembatasan runtuh satu demi satu karena mereka tidak mampu menahan kekuatan telapak tangan. Setelah semua batasan runtuh, telapak tangan masih belum menghilang dan mendarat langsung di dada Li Yuan. Li Yuan batuk darah, wajahnya berubah pucat, dan dia mundur beberapa langkah. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi tidak percaya. Pada saat ini, Wang Lin mengambil langkah kedua dan langsung melangkahi dua orang. Dia tiba di sebelah tempat pembatasan itu dan melihat ke dalam lubang. Ada awan energi yin hijau di dalam lubang. Pada saat Wang Lin melihat ke bawah, energi yin terbang keluar, membentuk tengkorak besar yang memancarkan cahaya hijau dan segera bergegas untuk melahap Wang Lin. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh dan dia berkata dengan lembut, "Hantu surgawi." Pada saat ini, wanita itu mengungkapkan ekspresi ngeri dan berteriak, "Makan dia!" Tengkorak yang dibentuk oleh hantu surga mengeluarkan cahaya hijau yang membuat dunia terlihat hijau. Saat melaju ke arah Wang Lin, ada kilatan cahaya dari antara alis Wang Lin dan Karmawit tiba-tiba muncul. Saat cambuk muncul, ia segera mencambuk hantu surga. Hantu surgawi mengeluarkan teriakan menyedihkan dan sejumlah besar gas hijau dilepaskan dari tubuhnya. Itu akan mundur, tetapi bagaimana Wang Lin membiarkannya lolos? Cambuk karma segera membungkus hantu surga dan menariknya kembali. Kemudian Wang Lin mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa-jiwa dan segera melemparkan hantu surgawi ke dalam. Dengan ini, kesempatan untuk memperbaiki penjaga langit kedua akan jauh lebih besar. Wang Lin berbalik dan menatap Li Yuan dan wanita itu. Wanita itu mengungkapkan ekspresi ketakutan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana orang ini dapat dengan mudah menangkap hantu surgawi yang telah dibesarkan oleh keluarganya selama bertahun-tahun. Ekspresi Li Yuan sangat luar biasa. Baru saja, dia melihat cambuk yang tiba-tiba muncul di sebelah Wang Lin. Dia menghirup udara dingin dan berkata, dengan ekspresi kompleks, "Senior, kita berdua. Kalian berdua membuat batasan untuk menjebak orang tidak ada hubungannya dengan aku. Namun, karena kamu berdua berinisiatif untuk menyerang aku, maka aku tidak dapat melepaskan kamu dengan mudah." Ekspresi Wang Lin tidak menunjukkan kegembiraan atau kemarahan, tetapi kata-kata itu menyebabkan tubuh wanita itu bergetar. Li Yuan mendesah dalam hatinya. Dia merenung sejenak sambil memandang Wang Lin dan dengan hormat berkata, "Senior, masalah ini adalah kesalahan kita. Junior ini tahu tempat yang sangat rahasia di mana pembatasan ada dan mungkin harta celestial juga. Junior menawarkan tempat ini untuk menyelesaikan masalah ini." Wanita di sampingnya tidak lagi memiliki semangat dan tidak berani berbicara. Wang Lin memandang Li Yuan dengan senyum yang bukan senyum. Tatapannya seperti pedang yang langsung melihat ke dalam hati Li Yuan. Ekspresi Li Yuan tidak mengungkapkan kepanikan dan malah menjadi lebih tenang. Tidak ada rasa tidak nyaman ketika dia dengan hormat berkata, "Senior pasti bertanya-tanya mengapa junior tidak pergi ke sana dan melanggar batasan sendiri." Wang Lin menatap Li Yuan. Kecerdasan orang ini jauh dari sesuatu yang bisa dibandingkan wanita dan sama sekali tidak biasa. Dari apa yang dia dengar dari mereka berdua, orang ini diselamatkan oleh keluarga wanita itu, tetapi harga itu menyerahkan nyawanya. Namun, Wang Lin selalu merasa bahwa pertobatan mereka sebelumnya telah dipimpin oleh orang yang bernama Li Yuan seolah-olah dia sedang berusaha menunjukkan sesuatu. Ekspresi Li Yuan tetap netral, kemudian dia mengungkapkan ekspresi ketulusan dan berkata, "Pada hari-hari awal aku menemukan peta kuno yang menggambarkan area terlarang di Thunder Celestial Realm dari sebelum Thunder Celestial Realm runtuh. Junior percaya diri dalam menemukan tempat itu selama masih ada. Adapun batasan di sana, Junior percaya diri 70% dalam melanggarnya." Ekspresi Wang Lin tidak berubah dan dia tidak berbicara. Jika Junior tidak salah, ada alat asal di dalam tanah terlarang. Ini adalah alat asal yang sepenuhnya dilestarikan. Jika pembatasan dapat dihapus, Senior dapat mengambil setengah dari alat asal.
Wanita di samping Li Yuan membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya ia memilih untuk tetap diam. Wang Lin menatap Li Yuan. Setelah sekian lama, dia tersenyum dan mengangguk. Oke, tapi, saat Wang Lin berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan tangan. Tubuh wanita itu langsung gemetar dan bayangan seperti hantu ditarik keluar 3 inci dari tubuhnya. Semua ini terjadi dalam periode waktu yang sangat singkat. Wajah wanita itu pucat pasi, seolah-olah dia kehilangan banyak energi. Aku harus mendapatkan jiwa sebagai tindakan pencegahan keselamatan. Bayangan itu mengembun menjadi bola cahaya dan Wang Lin memasukkannya ke dalam bola. Tasnya. Ekspresi Li Yuan netral, tapi dia sangat waspada di dalam hatinya. Dia tahu bahwa kecerdasan orang ini tidak di bawah kecerdasannya. Orang ini memutuskan untuk mengekstraksi jiwa wanita ini daripada jiwanya. Mungkinkah bahwa orang ini telah melihat melalui sesuatu? Juga, aku sangat tertarik dengan metode yang kamu gunakan untuk menyembunyikan pembatasan kamu. Tatapan Wang Lin jatuh pada Li Yuan. Li Yuan merenung sedikit sebelum mengeluarkan sepotong batu giok dan menghabiskan waktu lama untuk menandainya. Dia kemudian memberikannya kepada Wang Lin dan berkata, karena senior tertarik, maka junior tidak akan pelit. Wang Lin menangkap batu giok itu. Setelah memindai dengan akal ilahi, ia segera mengerutkan kening. Pada saat ini, meskipun Li Yuan menundukkan kepalanya, ia masih melihat Wang Lin memiliki kerutan samar. Dia berpikir sendiri, kultivator ini aneh dan sangat berpengetahuan, kalau tidak dia tidak akan melihat melalui batasan aku sebelumnya. Namun, tidak peduli seberapa pengetahuannya dia tidak bisa melihat melalui metode pembatasan aku. Sambil memikirkan sumber pembatasannya, Li Yuan merasa sedikit tertekan. Wang Lin memang tidak mengerti batasan ini. Bahkan dengan pemahamannya tentang pembatasan, ketika dia pertama kali melihat pembatasan di batu giok, dia merasa seperti dia tidak bisa membedakan kepala dari ekor. Pembatasan ini jelas berbeda dari batasan yang telah ia pelajari, dan itu mungkin bahkan bukan batasan celestial. Ketika ia mulai mengamati bagian dalam batu giok, 10 patung muncul. Ketika dia mencoba untuk memahami mereka mulai tumpang tindih dan menyebabkan pikirannya terguncang. Wang Lin menarik akal ilahinya. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, dia berhasil menemukan sesuatu yang familiar di dalam dirinya. Dia tidak menunjukkannya tetapi menyimpannya dan dengan lembut berkata, pimpin jalan. Li Yuan dengan cepat mengangguk dan tiba di sebelah wanita bernama Ge. Namun, wanita itu melambai padanya dan dengan mendengus melompat pada sinar energi pedang sebelum terbang ke kejauhan. Li Yuan tidak keberatan. Dia menggenggam tangannya di Wang Lin sebelum sinar cahaya muncul di bawah kakinya dan dia terbang ke langit. Wang Lin dengan tergesa-gesa mengikuti di belakang mereka. Matanya berkedip saat dia memeriksa Li Yuan. Mungkin ada informasi benar dan salah dalam pidatonya. Saat ini aku mulai bertanya-tanya apakah dia menghitung semua ini sejak pertama kali dia melihat aku. Jika itu benar-benar terjadi, maka rencananya berjalan terlalu dalam. Wang Lin selalu curiga terhadap orang lain. Meskipun Li Yuan tampak biasa, Wang Lin selalu merasakan sesuatu yang misterius ketika berbicara dengannya. Jika apa yang dikatakannya benar, maka aku bisa melupakan masalah ini. Namun, jika ada kebohongan yang tidak menguntungkan bagi aku, maka aku akan membunuh keduanya. Niat membunuh Wang Lin sangat tersembunyi. Wanita bernama Ge dipenuhi dengan kebencian, tapi dia tidak melakukannya. Aku tidak berani melampiaskannya pada Wang Lin. Namun, hatinya dipenuhi dengan kebencian terhadap Li Yuan. Jika bukan karena masalah dalam pembatasan Li Yuan, bagaimana itu bisa menarik orang itu? Aku hanya berhasil membuat koneksi dengan hantu surgawi aku, dan itu diambil oleh orang itu. Selain itu, jika orang itu menginginkan keamanan, mengapa dia mengambil jiwaku tetapi bukan milik Li Yuan? Semakin dia memikirkannya, semakin dia membenci Li Yuan. Tepat pada saat ini, Li Yuan terbang di sebelah wanita itu. Dia melihat ke depan dan berkata, aku ingat bahwa tempat itu bukan pada fragmen ini. Kita harus melewati daerah guntur untuk menemukannya. Wanita bernama Ge mengeluarkan dengusan dingin dan tidak berbicara. Namun, suara Li Yuan tiba-tiba muncul di benaknya. Nyonya Ge, aku sudah membungkus indera ilahi aku dengan batasan, sehingga dia tidak bisa mendengar kita. Orang ini mendengar pembicaraan kami sebelumnya, jadi dia tahu bahwa jiwa aku ada di tangan keluarga kamu. Selama dia mengendalikanmu, dia mengendalikan kita berdua. Namun, Lady bisa yakin, aku pasti akan menemukan cara untuk mengambil jiwa hidupmu. Suara Li Yuan sangat berhati-hati, tetapi mengungkapkan ketulusan dan tekad. Meskipun wanita bernama Ge mendengus dingin, hatinya menjadi jauh lebih tenang. Tampaknya dia setidaknya agak mempercayai penjelasan Li Yuan. Beberapa hari kemudian ketika ketiganya terbang, ujung fragmen itu muncul. Helai guntur meluas ke dalam kegelapan seperti rantai. Begitu mereka berada di tepi fragmen, Li Yuan berbalik dan dengan hormat berkata, Senior, rantai guntur ini mengandung banyak kekuatan. Bahkan kultivator yang kuat harus sangat berhati-hati terhadap mereka. Senior, harap berhati-hati. Saat berdiri di sini, seseorang dapat mengalami keagungan dan kekuatan dari alam surgawi guntur. Di sini juga di mana orang bisa merasakan betapa rusaknya alam surgawi guntur. Jika seseorang melihat dari atas, tepi fragmennya adalah bentuk zigzag yang tidak beraturan.
seolah-olah sepasang tangan raksasa telah merobek pecahannya. Di tepinya ada lapisan tanah yang pecah yang memanjang ke bawah. Tidak ada akhir yang terlihat, hanya kekosongan tanpa akhir. Seolah-olah fragmen ini mengambang di kekosongan. Ketika berdiri di sini, orang bisa mendengar gemuruh-gemuruh di depan mereka. Suara itu terkadang kuat dan kadang-kadang lemah. Ini menciptakan ilusi yang membuat orang tidak tahu di mana mereka berada. Itu juga seolah-olah mereka berada di pusat dunia dan mereka menginjak kekosongan. Di sisi fragmen, helai guntur berkedip. Untaian guntur ini tampaknya dipaku ke sisi fragmen dan memanjang ke dalam kekosongan. Untaian guntur tumpang tindih, membentuk rantai. Meskipun mereka tampak seperti mereka menyebabkan kehampaan, Wang Lin bisa membayangkan mereka terhubung ke fragmen lain di sisi lain. Seluruh alam guntur surgawi ini dihubungkan bersama dengan rantai guntur ini. Mereka seperti kabel yang menghubungkan sebagian besar fragmen guntur alam surgawi yang runtuh. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas di alam surga guntur, mereka akan segera melihat semuanya. Semua fragmen dihubungkan bersama dengan rantai guntur ini, memungkinkan realm guntur celestial yang rusak tetap berdiri. Fragmen-fragmen itu benar-benar tampak seperti sepasang tangan raksasa yang mencabik-cabiknya. Wang Lin menghela nafas dalam hatinya. Aku seperti ketika dia melihat cetakan tangan raksasa di Rain Celestial Realm. Adegan-adegan ini membuatnya jadi dia tidak bisa tidak menebak apa yang terjadi bertahun-tahun lalu yang menyebabkan alam surga runtuh seperti ini. Bukannya Wang Lin tidak menduga bahwa ini disebabkan oleh para dewa kuno, tetapi ada banyak masalah dengan teori ini. Setelah merenung sebentar, Wang Lin fokus dan menatap Li Yuan dan wanita bernama Ge. Bagaimana kalian berdua melewati rantai guntur ini? Li Yuan telah mengamati dari dekat ekspresi Wang Lin dan menemukan jejak kebingungan ketika mereka tiba di tepi fragmen dan melihat rantai guntur. Ini membenarkan spekulasi bahwa ini adalah perjalanan pertama orang ini ke alam surga guntur. Setelah mendengar pertanyaan Wang Lin, Li Yuan dengan hormat berkata, kunci untuk melewati rantai guntur tergantung pada Lady Ge. Wanita bernama Ge mengeluarkan dengusan saat dia menampar tasnya memegang dan pedang besi hitam terbang keluar. Pedang ini terlihat sangat normal tanpa sesuatu yang istimewa tentangnya. Namun, setelah itu muncul, Wang Lin memperhatikan Li Yuan mengungkapkan sedikit kegembiraan yang tak terkendali, tapi itu dengan cepat disembunyikan. Persis ketika kegembiraan itu menghilang, dia tampak santai memandang Wang Lin. Setelah menemukan bahwa Wang Lin tidak memperhatikannya, dia sedikit santai. Wanita itu bernama Tatapan Ge jatuh di atas pedang besi. Dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah. Lalu tangan kanannya bergerak dan dia menggambar rune dengan darah. Rune yang sama muncul di antara alisnya dan muncul bersamaan dengan yang dia gambar seolah-olah mereka memeriksa apakah mereka cocok. Kemudian tiba-tiba rune jatuh pada pedang besi. Pedang itu bergetar dan lingkaran cahaya menyebar. Li Yuan menekan kegelisahan di hatinya, melangkah ke cahaya, dan mendarat di pedang. Dia berdiri dalam posisi yang aneh, dia ada di ujung pedang. Punggungnya menghadap Wang Lin dan wajahnya menunjukkan sedikit kenangan. Saat kaki Li Yuan mendarat, mata Wang Lin menyipit dan menatap kakinya. Wang Lin tampaknya telah memperhatikan sesuatu, dan kilat melintas di matanya. Wanita bernama Ge mengerutkan kening sebelum melangkah maju dan mendarat di gagang pedang. Pandangan Wang Lin jatuh pada kaki Li Yuan. Pada saat kakinya mendarat, Wang Lin memiliki perasaan aneh. Seolah-olah orang itu dan pedang besi itu menjadi satu. Wang Lin menarik pandangannya dan kemudian menarik akal ilahinya. Dia melangkah maju dan memasuki kekosongan. Saat dia memasuki kekosongan, seolah-olah dia telah melewati batas, dan gemuruh dari petir tampaknya meningkat beberapa kali lipat. Wanita bernama Ge mendengus di dalam hatinya dan berpikir, ajaib ini harta karun diwarisi dari keluarga. Meskipun tidak memiliki kekuatan, itu tidak tertandingi dalam menahan guntur. Dengan pikirannya, pedang terbang itu mulai bergerak di sepanjang rantai guntur. Guntur dari rantai tampaknya tidak berpengaruh pada pedang terbang. Wanita bernama Ge menatap Li Yuan dan mengerutkan kening. Lokasi dia berdiri membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Namun, ini bukan saatnya untuk mengatakan apa-apa. Meskipun pedang itu tidak terlalu cepat, itu stabil ketika terbang di sepanjang rantai guntur. Lingkungan dipenuhi dengan ketiadaan, dan orang tidak bisa melihat apapun di hadapan mereka. Namun, tidak ada kultivator di alam surga guntur yang akan tersesat. Selama mereka mengikuti rantai petir, mereka akan menemukan arah yang benar. Tak lama setelah itu, ketika pedang itu terbang, mereka perlahan memasuki kekosongan. Wanita itu tidak bisa menyebarkan indera ilahinya, jadi dia tidak melihat Wang Lin. Dia bertanya-tanya apakah dia telah kehilangan dia, jadi dia berbalik dan segera merasa seolah-olah sambaran guntur telah menembusnya. Dia membeku, matanya dipenuhi dengan kaget, dan teror yang dia rasakan terhadap Wang Lin mencapai puncaknya. Dia melihat Wang Lin menginjak rantai petir dengan jubah putihnya. Dia berjalan selangkah demi selangkah seolah-olah dia berjalan di tanah yang datar. Guru bergerak di seluruh tubuhnya, tetapi itu tidak berpengaruh pada dirinya. Sebenarnya, dia merasa sangat nyaman, dan jiwa asalnya bahkan menyerap semua guntur. Saat Wang Lin berjalan, dia memicu gelombang guntur yang keras di belakangnya. Adegan ini sangat jelas, bahkan dari kejauhan. Itu seperti suar yang cerah di malam hari.
Li Yuan, yang berada di ujung pedang, dipenuhi dengan melankolis. Saat dia berdiri di ujung pedang, gelombang emosi meledak di hatinya. Dia hampir tidak bisa mengendalikannya. Teman lama, sudah lama, waktu yang lama, sejak kita bertemu, Li Yuan menghela nafas dalam hatinya dan kemudian segera memfokuskan pikirannya. Dia segera menyadari wanita bernama Ge yang berubah dan secara tidak sadar melihat ke belakang. Ketika dia melihat Wang Lin berjalan di rantai halilintar, murid-muridnya langsung menyusut. Dia bisa berdiri di rantai guntur antara fragmen dengan tubuhnya. Ekspresi Li Yuan menguat tapi dengan cepat kembali normal. Wang Lin tidak berbicara di sepanjang jalan, tapi guntur itu seperti terbakar api di malam hari. Guntur di belakangnya secara bertahap menghilang. Setelah menghabiskan sebagian besar bulan dalam kekosongan, jejak guntur di belakang Wang Lin telah menghilang sepenuhnya. Hanya pada saat ini Wang Lin santai. Guntur itu bukan sesuatu yang dia inginkan, itu karena tubuhnya sendiri berisi guntur. Guntur itu terbentuk oleh gesekan guntur di dalam tubuhnya dan guntur di luar. Wang Lin tidak menyukai fenomena seperti ini karena terlalu mencolok dan bisa mengundang masalah yang tidak diinginkan. Sekarang tubuhnya telah beradaptasi dengan rantai, dia sedikit rileks. Ketika mendengarkan mereka berdua, sepertinya alasan jiwa kehidupan Li Yuan ada di tangan keluarga wanita adalah karena mereka menyelamatkannya. Namun, aku khawatir ada sesuatu yang lebih. Sementara dia bergerak di sepanjang rantai, dia masih mengamati keduanya dan merenungkan situasi. Pedang wanita itu dapat menyebabkan Li Yuan memiliki reaksi seperti itu. Aku kira diselamatkan dan kemudian dikunci ke keluarga wanita itu adalah bagian dari rencananya. Tatapan Wang Lin jatuh pada pedang besi. Setelah memperhatikan dengan cermat pedang besi, dia tidak dapat menemukan petunjuk. Pedang besi ini memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap guntur. Semakin dalam perjalanan pada rantai guntur, semakin kuat guntur menjadi, tetapi pedang besi tidak terpengaruh sama sekali. Di sepanjang jalan, mereka bertiga tidak berbicara sama sekali. Setiap kali wanita bernama Ge memandang Wang Lin, ada ketakutan di matanya. Dia sekarang benar-benar takut pada Wang Lin. Dia telah menangkap hantu surgawi dengan mudah dan dapat dengan aman menginjak rantai guntur. Semua hal ini membuatnya mengembangkan rasa takut terhadap Wang Lin. Terutama ketika dia mempertimbangkan fakta bahwa sebagian jiwanya ada di tangannya. Itu membuatnya semakin ketakutan. Wanita itu berpikir, aku tidak punya dendam yang sebenarnya terhadap kematiannya, hanya beberapa konflik. Karena dia adalah senior, selama aku tetap patuh di sepanjang jalan dan mengikuti perintah, aku harus bisa bertahan hidup. Adapun Li Yuan, dia menekan keterkejutan di hatinya tentang Wang Lin dan diam-diam berdiri di ujung pedang. Dia tetap tak bergerak seolah-olah dia selalu seperti ini. Waktu berlalu dengan cepat. Mereka bertiga telah terbang dalam kehampaan selama hampir 2 bulan. The Thunder Celestial Realm terlalu besar, dan dalam 2 bulan ini mereka tidak bertemu kultivator. Seolah-olah selama 2 bulan ini, mereka bertiga adalah satu-satunya orang yang tersisa di dunia. Penerbangan yang membosankan membuat wanita bernama Ge sangat kesal. Namun, setiap kali dia ingin melampiaskan Li Yuan, dia akan memiliki perasaan yang tak dapat dijelaskan bahwa sosok ini, adegan ini agak akrab. Perasaan akrab ini membuatnya menahan emosinya. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia memikirkannya, dia tidak bisa mengingat apa perasaan familiar ini. Aku selalu merasa seperti aku telah melihat adegan ini di suatu tempat sebelumnya, wanita bernama Ge menghabiskan sebagian besar dari waktu dia merenungkan pertanyaan ini. Pada hari ini, saat mereka melangkah lebih jauh, guntur menjadi semakin kuat. Deru guntur bergema tanpa henti. Guntur menyebar seperti naga dan tersebar ke segala arah. Wang Lin juga merasa tidak nyaman dari rantai, dan dia menjadi waspada karena apa yang membuatnya merasa tidak nyaman bukan guntur tetapi getaran yang datang dari guntur rantai. Getaran ini datang dari depan, dan itu menyebabkan rantai guntur bergetar dan mengirim guntur tersebar ke segala arah. Bahkan layar cahaya di sekitar pedang besi berkedip-kedip saat apakah bisa pecah kapan saja. Wanita bernama Ge itu tampak panik dan meningkatkan kontrolnya. Li Yuan sedikit mengernyit. Saat mereka bergerak maju, getarannya semakin meningkat. Guntur itu sepertinya mengandung aura keras dan sedikit sentuhan akan menyebabkan gemuruh yang menggelegar. Wang Lin masih mengerutkan kening, dan perhatian di matanya menjadi lebih kuat. Dia punya firasat buruk, seolah-olah ada keberadaan yang menakutkan di depan. Senior, meskipun junior belum pernah ke Thunder Celestial Realm sebelumnya, aku tahu bahwa rantai yang menghubungkan pecahan tidak boleh bergetar sangat kejam. Senior, lihat ke sana. Li Yuan menunjuk ke arah kekosongan di sebelah kiri. Pada akhir kekosongan ada kilatan cahaya samar. Senior, seharusnya ada rantai petir di sana, tapi kita masih bisa melihat cahaya. Aku khawatir goncangan itu bukan hanya rantai kami tetapi juga sebagian besar rantai petir di wilayah ini. Aku pikir ada sesuatu yang besar terjadi. Bagaimana? Bagaimana kalau kita kembali? Sebelum aku datang ke sini, leluhur tua dalam keluarga mengatakan kepada aku bahwa jika rantai guntur yang menghubungkan pecahan itu berguncang, itu berarti kedua pecahan itu akan runtuh. Ekspresi wanita itu pucat dan dia juga bisa merasakan getarannya dari rantai. Getaran menjadi lebih sering dan lebih ganas.
Guntur yang dilepaskan getarannya sangat mengejutkan. Wang Lin sudah mengetahui di mana Li Yuan menunjuk. Setelah merenung sebentar, ia dengan muram memandang ke depan dan perlahan berkata, jawabannya ada di depan kita. Sudah tidak ada jalan untuk mundur, jadi kita akan tahu begitu kita melihatnya. Li Yuan mengangguk. Dia juga punya ide ini. Mereka sudah melakukan perjalanan sejauh ini, kembali sekarang tidak akan membantu. Meskipun kultivator perlu berhati-hati, ketika dihadapkan dengan jalur tidak mundur, mereka harus berani bergerak maju. Li Yuan menatap wanita itu dan menjelaskan, Nyonya Ge, meskipun getaran rantai itu ada hubungannya dengan kita pergi lebih jauh ke dalam kekosongan, sudah terlambat untuk mundur. Wang Lin tidak berbicara lagi, tetapi tubuhnya berkedip dan dia meningkatkan kecepatannya. Dia melompati keduanya dan menyerbu ke depan. Li Yuan menatap punggung Wang Lin dan berpikir, dia memang tidak menggunakan kekuatan penuh sebelumnya. Orang ini tidak sederhana. Kemampuan aku untuk mengukur seseorang tidak salah. Bagaimana mungkin seseorang yang mengalahkan seorang kultivator yin ilusi menjadi sederhana? Tidak lama setelah Wang Lin mengisi kekosongan, matanya tiba-tiba menyipit dan dia berhenti. Dia menatap ke depan dan melihat area besar kabut yang dipenuhi dengan energi spiritual surgawi menyebar. Kabut itu tak terbatas dan menghalangi semua jalan ke depan. Pada saat ini, pedang besi itu menyusul. Ketika Li Yuan melihat kabut, dia terkejut. Setelah melihat lebih dekat, ekspresinya berubah dan dia berteriak, ini adalah batasan. Wang Lin telah menyadari bahwa kabut ini berisi jejak kekuatan pembatasan. Dia perlahan berkata, karena ini adalah batasan, apakah kamu yakin bisa memecahkannya? Li Yuan mengerutkan kening dan dengan hati-hati melihatnya. Matanya bersinar dan dia berkata, aku tidak percaya diri. Ini bukan pembatasan tunggal tetapi banyak pembatasan digabungkan, dan mereka meminjam kekuatan guntur dari Thunder Celestial Realm. Hanya siapa yang berani untuk benar-benar membatasi seperti ini? Ekspresinya sangat serius ketika dia menampar tasnya dan sebuah kompas muncul di tangannya. Pointer berputar tanpa henti saat tangannya membentuk segel sementara dia menghitung dan matanya bersinar lebih terang. Tepat pada saat ini, kompas di tangannya meledak menjadi debu dan menghilang. Ini adalah batasan pertengahan surgawi yang menggunakan Thunder Celestial Realm sebagai basisnya dengan 9.999 roh untuk bertindak sebagai mata formasi. Itu bisa membentuk formasi besar dan tak tertandingi yang dapat memurnikan segala sesuatu di dunia. Tepat pada saat ini, tawa datang dari kabut di kejauhan diikuti oleh seorang lelaki tua berjalan keluar dari kabut. Dia memegang sesuatu di tangannya, itu adalah rantai petir. Bertemu dengan kamu di sini membuktikan bahwa kamu memang seseorang yang ditakdirkan dengan pria tua ini. Aku akan menemukan kamu, tetapi kamu datang ke sini sendiri. Sangat bagus, sangat bagus.